side in the old school. The new me back with the old you. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes. Bentar. Aduh, ada yang kurang videonya. Aduh. Aku akan menggunakan kekuatan narator. Aku adalah narator dan narator adalah aku. Terima kasih kepada Bu Nova Marliana selaku dosen pengampu dan juga yang memberikan tugas video ini. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya sebagai narator ya. Narator akan memulai kisah ini. Pada zaman dahulu. Sebentar, pembukaan chapter dulu. Chapter 7. Alkisah di suatu hari yang cerah ada Bapak Nido yang ingin mengajar. Halo teman-teman mahasiswa. Di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang peran utama cerita dari prototipe dan suatu desain produk. Di materi ini terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase identifikasi masalah dari konsumen dan temukan nilai proporsi nilainya. Fase pertama adalah untuk menciptakan pemahaman tentang kebutuhan pengguna dan menguji hipotesis mengenai masalah tersebut. Lalu pada kedua adalah tahap membangun produk, uji coba, lalu ulangi dan sempurnakan. Digunakan untuk mengembangkan cerita dan prototipe pendukung. Hasil dari tahap kerja ini adalah serangkaian cerita dan prototipe yang dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan dari masalah suatu pengguna berdasarkan konsep yang telah dijelaskan. Pada fase terakhir adalah fase validasi dan komunikasi secara luas. Pada titik ini, cerita yang telah dirumuskan sebelumnya itu disempurnakan lagi dan berdasarkan hasil validasi atau review yang kita dapat dari halayak luas. Nah, setelah itu adalah cerita. Elemen dasar dari sebuah penceritaan adalah menciptakan sebuah narasi yang menjadi landasan dibangunnya sebuah cerita. Hal ini mencakup penetapan alur cerita, sudut pandang yang menghubungkan cerita tersebut, para pemain dalam cerita tersebut, latar belakang terjadinya sesuatu, dan seterusnya. Nah, di cerita ini terdapat beberapa fungsi yang menciptakan definisi tentang jenis masalah yang harus dipecahkan, konteks terjadinya masalah, dan jenis solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Menurut kalian, apa prinsip dasar dari suatu cerita dalam desain program? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Silakan Mbak yang di depan. Oke. Jadi yang pertama menurut saya itu konsepnya harus ringkas. Jadi biar kayak singkat dan persingkat waktu juga. Terus tujuannya itu pas gitu. Yang kedua itu diawali pengenalan konsepnya. Jadi kayak dicari dulu masalahnya di mana, siapa yang mengalami masalah, terus tuh solusinya apa, apakah ada pengalamannya juga gitu. Yang ketiga itu menggambarkan masalahnya. Jadi kayak ada perwakilan dari seseorang yang pernah mengalami masalah tersebut. Terus itu yang keempat ada dibatasi periode waktu gunanya untuk melindungi privasi pengguna. Jadi ini juga didukung dengan informasi sensori kayak sketsa foto, rendering, prototype, dan contoh produknya gitu, Pak. Oke, tadi udah bagus jawabannya. Coba sih jelasin yang ada di depan ini. Silakan maju. Nah, jadi ini adalah bentuk mind map. Yang di tengah itu adalah topik temanya. Nah, nanti dia akan bercabang berbagai subtopik. Dan ini tuh termasuk alat bantu desain untuk pendefinisian masalah. Jadi para profesional itu biasanya menggunakan alat bantu mind map ini untuk menyelesaikan masalahnya karena lebih terstruktur. Nah, selain mind map juga ada yang namanya metafora. Nah, metafora itu kayak alat untuk membandingkan antara dua hal yang berbeda untuk menjelaskan
Sementara itu di luar kelas ada beberapa anomali. Mbak, bentar sini dulu. Kalian telat. Udah baca materi hari ini belum? Bisa Pak, dikit Pak. Oke, kalau gitu saya coba tes ya. Mbak yang baju merah, apa sih prototipe itu? Data. Prototype itu dalam konteks umum adalah model atau contoh awal dari suatu produk, sistem, atau ide yang digunakan untuk menguji konsep dan memvalidasi desain sebelum produksi massal atau implementasi penuh dilakukan. Prototipe ini bisa berbentuk fisik, digital, atau konseptual tergantung pada apa yang sedang dikembangkan. Oke, tadi penjelasannya cukup bagus. Sekarang coba Mbak yang baju hitam. Apa sih poin-poin dalam membuat dan pengembangan cerita? Yang pertama, komunikasi yang efisien. Terus yang kedua, ingat posisi dalam proses pengembangan produk. Yang ketiga, jangan terburu-buru dalam membuat prototipe. Yang keempat, jangan mempelajari semuanya dengan satu prototipe aja. Dan yang terakhir, bangun skenario untuk mengeksplorasi kasus penggunaan. Dari yang bisa saya baca sih Pak. Oke, cukup. Jadi kita boleh duduk nggak Pak? Kan kalian telat 10 menit. Nah, kalian keluar aja. Ya, gimana ini? Kita nggak ada pesan hari ini. Gimana dong, Li? Ada pesan? Kita mau jajan yuk. Oke, jadi tadi itu dijadikan pelajaran, jangan lupa. Nah, mari kita lanjut kelasnya. Sekarang saya menanya, apa aja sih kesalahan yang sering terjadi pada perusahaan yang menerapkan metode penceritaan dan pembuatan prototipe? Ada yang jawab? Silakan. Menurut saya ada beberapa ya Pak. Yang pertama itu ada terlalu mencintai diri sendiri. Yang kedua itu ada terlalu mengandalkan keberhasilan saat ini dan pemahaman perilaku pelanggan di masa lalu. Terus yang ketiga itu ada fokus cerita yang terlalu banyak. Yang keempat itu ada cerita yang tidak didukung dengan prototipe. Terus yang kelima itu ada tidak melakukan revisi. Nah, dari saya sendiri ya Pak, ada beberapa tambahan buat rencana belajar. Yang pertama ada jangan terlalu memikirkan fragmen cerita dan prototipe pertama. Terus yang kedua, gunakan jalur paralel uji beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Terus yang ketiga, buat daftar rantai nilai lengkap dan uji cerita dan prototipe. Terus yang keempat, jadikan cerita tersebut relevan bagi mereka dengan memasukkan masukan dari konsumen. Dapat sebuah dari sini. Tadi jawabannya bagus. Oke, kita cukupkan saja materi perkuliahan siang hari ini. Selamat siang. Siap. Oke, silakan yang mau keluar. Jeng jeng jeng, chapter 8. Oi, Dik. Mana orang bisa kelas sih? Iya, tadi gue kena macet, makanya telat. Sebelum gitu, kucing gue lahiran. Bukannya kucing lah. Lihat Ge. Kita juga nadir tuh malam-malam tau. Lihat di bentuknya aja udah 7 jutaan lebih. Enak tau. Tapi kan banyak di kota enak sih soal ini. Iya, karena biasanya produk yang sampai terkenal itu emang pakai beberapa metode nggak sih, kayak storytelling, prototype, terus generative session, dan stakeholder mapping. Nah, Bittersweet by Najla tuh kan terkenal banget karena emang enak kan, dan kontennya itu banyak dan menarik. Bener sih, metode storytelling itu lebih efektif ya untuk nyampein informasi daripada metode dry text. Apa? Dry text? Mulai. Iya, memang jadi biasanya itu pemilik usaha itu memang harus membangun kedekatan jangka panjang sama konsumen supaya konsumen itu terus loyal sama produk yang kita buat. Oh gitu. Yuk kita pengen sahabat yuk. Ayo, Yo, selesai. kok nggak heboh sih? Ya udah.
Aduh, kesimpulannya belum. Izinkan narator menambahkan kesimpulan. Kesimpulannya, profesional desain memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan utama di FFA melalui penggunaan praktik dan desain tools yang tepat. Mereka dapat membantu, yaitu membingkai ulang definisi masalah dengan berpikir secara holistik menggunakan tools seperti mind mapping, mengelola informasi dengan merasakan tren masa depan, serta mempermudah pemahaman informasi menggunakan konteks mapping, customer journey mapping, dan persona. Mempertahankan dukungan pemangku kepentingan dengan menciptakan kebersamaan dan menyelaraskan perspektif mereka menggunakan storytelling, early prototyping, generative session, dan stakeholder mapping. Kolaborasi yang strategis antara praktisi bisnis dan profesional desain juga memerlukan hubungan jangka panjang yang saling percaya, empati terhadap cara kerja masing-masing, serta landasan yang kuat untuk mengintegrasikan pendekatan intuisi dan rasional dalam FFA. Maaf Anda segitu mas bro.